Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi anti Baitur Rahman yang Allah cintai dan Allah muliakan, semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, jumpa kembali dengan Bapak dengan akan menyampaikan kisah yang mungkin tidak jauh beda kisahnya, yaitu tentang seorang anak kecil yang mempunyai kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kisah seorang anak kecil yang hidup di zaman Syekh Abdurrahman Al-Ibai. Ketika Syekh Abdurrahman Al-Ibai dengan rombongannya berkumpul di kota Jabid, mereka merencanakan hendak pergi ke kota Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika mereka hendak berangkat ke kota Madinah, datanglah seorang anak yang umurnya sekitar 8 tahun menghampiri Syekh Al-Ibai. Kata anak tersebut, "Wahai Syekh, bolehkah saya ikut bersama rombonganmu pergi ke kota Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah?" Lalu Syekh Abdurrahman Al-Ibai menjawab, "Wahai anak kecil, aku takut jika kau ikut nanti malah akan menyusahkan yang lain. Sebaiknya kau tetap di sini," kata Syekh Abdurrahman Al-Ibai. Anak kecil itu tetap ingin ikut. "Wahai Syekh, sungguh aku sangat rindu dengan Rasulullah. Aku ingin berziarah ke makam Rasulullah." Tapi tetap Syekh Al-Ibai melarangnya. "Sudahlah, engkau tetap di sini. Engkau tidak boleh ikut bersama rombongan ke kota Madinah." Lalu berangkatlah Syekh Al-Ibai bersama rombongannya ke kota Madinah. Setibanya mereka di kota Madinah, Syekh Abdurrahman Al-Ibai tiba-tiba kaget melihat anak kecil itu tiba-tiba berada di depannya. Dia bertanya kepada anak kecil itu, "Bagaimana kau berada di sini? Dari mana kau?" Anak itu menjawab, "Wahai Syekh, sesungguhnya ketika kau menolak, aku diam-diam masuk ke dalam peti, ikut bersama rombonganmu pergi ke kota Madinah." Syekh menjawab, "Aku tidak heran engkau masuk ke dalam peti, tapi bagaimana kau bisa bertahan selama 2 minggu tidak makan, tidak minum?" Anak kecil itu menjawab, "Wahai Syekh, aku dilupakan dari lapar, dari haus, karena saking cintanya, saking rindunya aku kepada baginda Nabi Muhammad SAW." Anak itu kembali lagi bertanya, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak oleh Rasulullah?" Syekh menjawab, "Benar, tanah ini pernah dipijak oleh Rasulullah SAW." Lalu anak itu mengambil segumpal tanah dan dia lalu menciumnya. Setelah ia menciumnya, lalu tiba-tiba dia jatuh seakan-akan dia pingsan. Dan ternyata rupanya dia telah wafat. Lalu jenazahnya itu dikebumikan oleh rombongan di luar kota Madinah, karena dia adalah seorang anak kecil yang tinggalnya di luar kota Madinah. Lalu Syekh Al-Ibai melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke makam Rasulullah. Setelah sesaat kemudian Syekh Al-Ibai selesai berziarah, lalu ia kembali pulang. Ketika perjalanan pulang, Syekh Abdurrahman Al-Ibai teringat kepada anak kecil tadi dan ia berkeinginan untuk menziarahi makamnya. Dan ketika dia tiba di makamnya anak kecil tadi, dia kaget karena makamnya tiba-tiba berangsur-angsur mendekati berada di kota Madinah. Yang tadinya makam itu di luar kota Madinah, lalu tiba-tiba makam itu bergerak ke dalam kota Madinah, mendekati makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Syekh Adiba Aisyah menangis waktu itu. Wahai anak kecil, sungguh hebat dan mulianya engkau. Sewaktu hidup engkau ingin sekali berziarah ke makam Rasulullah. Bahkan sewaktu wafat pun engkau ingin berdekatan dengan Rasulullah SAW. Dan sampai saat ini makamnya itu berada di seberangnya Masjid An-Nabawi, dekat dengan makamnya Rasulullah SAW. Lalu Syekh Adiba menangis di rumahnya. Dia berkata, aku ini seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan seorang anak kecil yang begitu hebat cintanya, rindunya pada baginda Nabi. Lalu perjalanan anak kecil itu ditulis di kitab Syekh Adiba sampai sekarang ada riwayatnya. Itulah sedikit kisah yang Bapak sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kalian semua, dan ini menjadi suri tauladan seorang anak kecil yang mempunyai rasa cintanya, rasa rindunya kepada sang insan yang begitu sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mungkin tidak banyak yang dapat Bapak sampaikan dalam cerita ini, sedikit asal kalian memahami dan bermanfaat. Lalu kalian bisa menyimpulkan dari kisah ini. Pertanyaan terakhir dari kisah ini yaitu, mengapa anak kecil tadi ingin sekali pergi ke kota Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah? Itulah pertanyaan yang disampaikan dari kisah tadi. Mudah-mudahan sekali lagi kalian bisa mengambil hikmah dari kisah yang disampaikan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.